Syahrul Iman yang insya Allah kita semua dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pengurus masjid yang kami hormati, alhamdulillah hadir Ketua Takmir dan juga pengurus yang lainnya, para pegawai di lingkungan Kanwil Ditjen PB DKI Jakarta. Syukur alhamdulillah siang ini kita kembali hadir untuk melanjutkan kajian kita tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, pertemuan kita yang lalu kita membahas tentang muhasabah untuk islah. Introspeksi diri untuk perbaikan-perbaikan. Nah, terakhir, kalau saya tidak salah, aspek yang kita mau muhasabahkan itu, kita mengacu kepada salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana hadis itu dalam bentuk doa. Seperti yang tertera di layar kita. Ini bapak-bapak yang di sana kelihatan nggak layarnya? Kelihatan ya? Yang di pojok sana kelihatan juga. Wah, luar biasa matanya deh ya. Iya, saya senang sih kalau bapak mau ke sini lebih dekat gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi aspek muhasabah itu banyak. Aspek untuk introspeksi itu banyak. Namun saya melihat ada hal penting di dalam hadis Nabi ini, yaitu ada 5 yang Nabi minta kepada Allah supaya selalu dilakukan perbaikan-perbaikan. Nah, perbaikan itu nggak akan bisa terjadi tanpa didahului dengan evaluasi. Betul apa betul? Kita nggak bisa mau memperbaiki sesuatu tanpa kita tahu dulu kondisinya kayak apa. Nah, apa yang ada di dalam aspek doa ini? Ada 5 hal. Yang pertama, masalah keagamaan. Yang kedua, masalah keduniaan kita. Lalu yang ketiga, keakhiratan. Terus masalah kehidupan. Dan yang kelima, kematian. Kita nggak bahas 5-5-nya. Kita cuma mau lihat dari yang pertama Nabi minta kepada Allah, yang diajarkan kepada kita, yaitu tentang keagamaan kita. Makanya tema kita sekarang, kalau kemarin muhasabah untuk islah, sekarang peningkatan kualitas keagamaan. Nah, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita baca doa ini dulu. Ini saya yakin dari wajah-wajahnya udah hafal semua kan ini doa ini. Ada yang sudah hafal belum doa ini? Ya? Ada yang sudah ngamalin tiap hari gitu ya? Ayo sama-sama saya dahului nanti diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair
waj'alil mauta rahata lana min kulli syarr. Rahata lana. Ya, artinya, ya Allah, perbaikilah keagamaan kami. Mengapa? Karena keagamaan itu menjadi sandaran segala urusan kita. Ya Allah, perbaikilah keduniaan kami. Karena keduniaan kami itu tempat kami menjalani kehidupan ini. Ya Allah, perbaikilah keakhiratan kami. Karena keakhiratan kami itu sebagai tempat kami kembali nanti. Jadikanlah ya Allah hidup kami ini sebagai tambahan-tambahan kebaikan dan jadikanlah kematian kami nanti sebagai saat untuk beristirahat dari segala keburukan dan kelelahan. Jadi 5 hal, kalau kita renungkan doa ini, maka yang paling menentukan itu yang pertama, keagamaan kita. Kita semua sudah beragama. Ya, Allah takdirkan kita sebagai muslim. Betul apa betul? Ya. Nah, agama kita, agama Islam nggak perlu diperbaiki karena sudah sempurna. Yang harus kita perbaiki adalah kualitas keagamaan kita. Ini yang akan kita coba dalam beberapa kali pertemuan ke depan kita akan bahas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kita bersyukur kepada Allah ditakdirkan oleh Allah. Sepengetahuan saya mungkin hampir semua kita lahir sudah dalam keadaan muslim. Jadi Islam kita ini Islam keturunan. Mohon maaf, ada yang sebelumnya dari agama lain nggak yang ada di sini? Nggak ya? Semuanya rata-rata memang lahir langsung sebagai apa? Sebagai Muslim. Nah, ad-dinul Islam, agama yang kita yakini, agama yang kita anut saat ini, itu kalau kita baca penjelasan Allah di dalam Al-Quran, maka kita patut bersyukur kepada Allah sebagai seorang Muslim. Mengapa? Pertama, Bapak Ibu, tolong diperhatikan, ada surat namanya surat Al-Imran. Ayatnya ayat 19. Saya besarkan di sini. Nah, jadi di dalam surat Al-Imran ayat 19, perhatikan, Allah dengan tegas mengatakan, Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diredhoi di sisi Allah ialah agama Islam. Jadi agama yang diredhoi di sisi Allah itu Allah yang mengatakan, bukan saya, adalah agama yang kita anut, yaitu dinul Islam. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, kalau Allah sudah menyatakan begini, ini benar apa enggak? Halo? Kalau Allah sudah menyatakan agama, sesungguhnya agama yang diredhoi sisi Allah adalah Islam, itu udah pasti benar, enggak ada yang salah dari firman-firman Allah ini. Itu yang pertama. Jadi kita bersyukur kepada Allah karena kita ditakdirkan oleh Allah sebagai hamba-Nya yang memeluk agama Islam. Nah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Mari kita lihat lagi pada surat yang lain namanya surat Al-Maidah ayat 3.
Al-Maidah ayat 3 Allah menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Artinya pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Agama yang mana nih yang Allah maksud? Agama Islam. Jadi dengan bahasa lain, pada hari ini aku telah sempurnakan agama Islam untukmu dan aku telah cukupkan nikmatku bagimu dan aku redoi Islam itu sebagai agamamu. Ayat ini ditujukan khitabnya kepada Rasulullah, tapi sesungguhnya kita sebagai penganut Islam, sebagai umatnya Rasulullah, terkena dengan ayat ini bahwa kita bersyukur Allah telah menyempurnakan agama kita dan Allah telah mencukupkan nikmatnya kepada kita dan Allah telah meredoi Islam itu sebagai agama kita. Dua ayat yang nggak boleh kita abaikan, dua ayat, dua surat yang nggak boleh tidak kita pegang kuat-kuat. Al-Imran 19, Al-Maidah ayat 3. Lalu Allah jelaskan lagi Bapak Ibu kepada kita. Dalam surat Al-Imran juga, tapi ayatnya ayat 85. Apa kata Allah di sana? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa atau siapa saja yang mencari agama selain Islam, yang menganut agama selain Islam, maka kata Allah sekali-kali agamanya tidak akan diterima darinya. Apapun yang dia lakukan di dunia ini, mau perbuatan baik, mau perbuatan jelek, nggak ada apa-apanya di sisi Allah. Wa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat nanti, orang yang mengambil agama selain Islam, itu termasuk orang-orang yang rugi. Dengan firman-firman Allah ini, semestinya kita wajib bersyukur ditakdirkan oleh Allah untuk atau sebagai hambanya yang memeluk sebagai agama Islam. Jadi nggak diterima tuh ibadah apapun, perbuatan apapun, orang yang tidak beragama Islam itu tidak ada pahalanya, tidak ada dampaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada surat Al-Imran juga ayat 102, ya, Allah dengan tegas mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu dalam keadaan beragama Islam. Artinya ayat ini menekankan kepada kita agar kita selalu mempertahankan agama yang kita cintai, dinul Islam, ya. Jangan sampai akidah kita lepas, ya, jangan sampai keyakinan kita terhadap Islam itu punah, ya, sehingga kita termasuk orang-orang yang merugi di dalam kehidupan ini. Harus kita pertahankan. Dan bapak-bapak tuh bersyukur setiap hari Jumat oleh khatib diingatkan selalu ayat ini. Betul Pak? Betul? Setiap Jumat dibacakan nggak ayat ini? Dibacakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi 4 ayat, 4 surat ini menurut saya sudah cukup bagi kita bahwa ad-dinul Islam yang kita anut,
adalah agama yang di sisi Allah, ya, agama yang ya'lu wa la yu'la alaih. Ya, tinggi dan tidak ada yang menyamai ketinggian dari agama kita, agama Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah. Tadi saya katakan doa tadi bukan minta memperbaiki agama Islam. Tapi yang kita minta kepada Allah, Allahumma aslih lana dinana, itu maknanya kualitas keagamaan kita. Bukan memperbaiki dinul Islamnya, karena dinul Islam sudah sempurna. Di saat Al-Ma'idah ayat 3 diturunkan, maka dari sejak Nabi Allah Adam sampai dengan Nabi Muhammad, maka dinul Islam itu disempurnakan di situ. Ya. Jadi yang jadi persoalan adalah bukan agama Islamnya, tapi yang jadi persoalan adalah bagaimana kualitas keagamaan kita. Bapak Ibu tolong dijawab. Dinul Islam, agama Islam sama orang Islam sama apa beda? Sama apa beda? Agama Islam sama orang Islam sama apa beda? Beda. Agama Islam akan tetap sempurna. Agama Islam akan tetap ada. Tetapi yang namanya orang Islam, kita, Muslim, itu relatif. Ya, relatif, Pak. Bapak kalau baca sejarah, dulu di negara yang sekarang disebut Spanyol, itu umat Islamnya banyak nggak di sana? Hah? Spanyol sana itu luar biasa. Tapi sekarang mereka orang-orang Muslimnya, walaupun Alhamdulillah kemarin Muhammadiyah berhasil membeli apa di sana tuh? Membeli gereja. Yang sebenarnya gereja itu dulu bekas masjid. Tapi karena umat Islamnya punah gitu ya, akhirnya kembali lagi Muhammadiyah berhasil membeli dengan harga yang sangat mahal satu buah gereja dengan untuk dijadikan masjid dan pusat dakwah Islam di Spanyol sana ya, di Madrid sana. Jadi yang jadi persoalan itu adalah Muslimnya, bukan dinul Islamnya. Nah seringkali orang salah melihat itu, menyamakan antara dinul Islam sama orang Islam. Islam itu enggak dekil and dekumel, tapi orang Islam ada yang dekil and dekumel gitu ya. Islam itu adalah agama yang sudah sangat sempurna, Allah nyatakan begitu. Tapi penganutnya kita ini gitu. Itu yang kita mau perbaiki dari doa Rasulullah SAW agar keagamaan kita itu bisa lebih bagus dari hari ke hari. Hadirin yang dimuliakan Allah. Di mana kita bisa tahu tentang syariat-syariat Islam? Di mana kita bisa tahu tentang ajaran-ajaran Islam itu? Jawabannya hanya ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nih Pak. Jadi saya kasih di situ Adinul Islam yang bulat ini, itu ada tanda panah ke arah Adinul Islam, ada Al-Quran was Sunnah. Inilah yang menjadi sumber pengetahuan, inilah yang menjadi sumber hukum, yang menjadi sumber informasi yang Allah berikan, lalu dijabarkan secara teknisnya oleh Rasulullah dalam bentuk sunnah-sunnahnya. Makanya kita sesibuk apapun sebagai pegawai di lembaga ini, sebagai profesi apapun, itu enggak boleh sebagai orang Islam enggak ngelihat yang namanya Quran dan Sunnah itu. Jadi Al-Quran dan Sunnah adalah hudan, petunjuk. Coba, banyak sekali ayat, tapi saya hanya ambil ada 5 ayat yang menggambarkan, Bapak Ibu tolong dicermati, yang menggambarkan pertama, kalau kita sebagai manusia saja,
Ya, kita sebagai manusia kan. Tadi kita bicara kita muslim. Nanti kan ada manusia, ada muslim, ada mukmin, ada mutakin, ada muhsinin. Nah, itu istilah-istilah diksi-diksi dalam keagamaan kita harus paham itu karena nanti kita akan bicara nih tentang itu. Sekarang coba perhatikan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah menginformasikan kepada yang namanya manusia. Tuh. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Manusia itu bisa dia orang yang beriman kepada Allah, Muslim, bisa juga dia bukan orang Muslim, manusia, semua manusia. Terus apakah ada orang yang nggak beragama Islam memakai Al-Quran? Bapak baca para ilmuwan-ilmuwan Barat banyak mengembangkan keilmuannya terinspirasi dari mana? Dari Al-Quran. Ya, dapat inspirasi dari Al-Quran. Karena Allah sudah mengatakan hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Nah, kemudian kita yang sudah beragama Islam, Bapak Ibu perhatikan, di dalam Al-Baqarah ayat 97, di dalam surat An-Nahl ayat 89 sama ayatnya, Allah ulang di sana, Allah mengatakan, wahudan warahmatan wa bushra lil muslimin. Al-Quran itu petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang yang menganut agama Islam. Nih kita. Kalau tadi manusia secara keseluruhan mengacu kepada Al-Quran. Kita sebagai Muslim mengacu kepada Al-Quran. Nanti dalam dinul Islam itu ada Islam, ada iman, ada ihsan. Orang yang beriman namanya mukmin. Maka Allah jelaskan dalam surat An-Nahl ayat 89, wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Kalau dia orang yang memelihara aturan-aturan Allah, kalau dia orang yang memelihara dari azab Allah, sehingga dia selalu melaksanakan semua perintahnya, menjauhkan semua larangannya, namanya muttaqin. Allah jelaskan, hudaw wa mau'izatal lil muttaqin. Dalam surat Al-Imran ayat 213. Atau dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Dalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Terus kalau dia orangnya selalu berbuat kebaikan di dalam hidup ini, namanya orang muhsin, orang yang begitu kuat nilai ihsannya, muhsin, Allah kasih penjelasan, huda wa rahmatul lil muhsinin, Al-Quran petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi semua manusia itu, mau dia muslim, mau dia mukmin, mau dia mutakin, mau dia muhsinin, mau dia mukhlisin, ya semuanya itu Allah jelaskan harus menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Nah, kita harusnya kalau semua persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini jangan lari dari Al-Quran yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Bapak Ibu, Al-Quran itu adalah warisan yang diwariskan oleh Allah dan oleh Rasulullah kepada kita. Ya, ada nggak hadis Nabi yang mengatakan gini, aku tinggalkan dua hal yang kalau kamu pegang dua hal itu, kamu nggak akan sesat selama-lamanya. Apa dua hal itu? Quran dan Sunnah. Itu sayangnya Nabi kepada kita, Nabi meninggal dunia nggak ninggalin harta, tapi yang beliau tinggalkan apa? Al-Quran dan Sunnah. Pak, kalau kita diwariskan sesuatu, kita seneng nggak? Bapak diwariskan nih, orang tuanya udah nggak ada, terus diwariskan rumah, tanah, harta benda. Seneng nggak itu? Seneng nggak? Orang di JNPB diwariskan harta nggak seneng juga gitu.
Senang, Pak. Nah, ini Allah dan Rasulullah mewariskan yang lebih dari semua itu. Namanya Al-Quran dan Sunnah. Oleh karenanya jangan sampai kita orang Islam itu nggak peduli pada Al-Quran. Oh, kalau Bapak baca ayat-ayat Al-Quran, Pak, kalau kita cuek sama Al-Quran, ngeri, Pak. Kalau Bapak Ibu nggak peduli pada Al-Quran, itu dalam surat Az-Zukhruf misalnya, ayat 78. Allah mengatakan, siapa orang yang berpaling dari Al-Quran, maka orang itu akan Allah jadikan pengikutnya setan. Pak, orang kalau cuek sama Quran, nggak mau peduli pada Al-Quran, dia tuh temennya setan, Pak. Dan bahkan Allah mengatakan orang itu akan jadi sahabat karibnya. Setan mengatakan orang yang jauh dari Quran akan gua temenin sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat, bukan cuma di dunia. Nah, itu di dalam surat Az-Zul. Di dalam surat Toha, Allah mengatakan, siapa orang yang berpaling dari peringatanku Al-Quran, aku akan buat hidupnya susah. Ma'isyatan donka, hidupnya sempit. Dia kerja, nggak pernah ada keberkahan, rizki yang dapat. Semuanya itu pokoknya terus-terusan timbul masalah terus. Karena apa? Dia jauh dari Al-Quran. Dan yang paling dahsyat dalam surat Al-Jin itu, siapa saja yang berpaling dari Al-Quran, maka Allah akan timpakan azab kepada orang yang berpaling dari Al-Quran. Oleh karena itu, saya bersyukur ya di sini Ketua Takmir, terus ada Pak Oka, itu berusaha walaupun cuma sebulan sekali dengan saya, itu ada yang kita coba kaji dari Quran dan Sunnah. Supaya kita tidak termasuk orang yang tadi meremehkan Al-Quran. Seneng nggak ada pengajian di sini Bapak Ibu? Hah? Seneng nggak? Seneng ya? Alhamdulillah, terima kasih kepada takmir masjid yang mau memfasilitasi ada pengajian. Itu ya. Nanti kan saya yakin Bapak Ibu di rumahnya masing-masing juga ngaji, bukan cuma di sini doang. Nah, sekarang kita masuk, kalau agama Islam itu sumbernya ada di Quran dan hadis, maka yang kita mau bahas, yang kita mau lihat peningkatan kualitas keagamaan kita itu ada pada yang namanya Arkanuddin. Agama itu ada pokok-pokoknya, ada rukun-rukunnya, Pak. Agama Islam punya 3 rukun. Punya 3 pokok dalam agama kita. Yang pertama namanya Al-Islam, ya. Yang kedua namanya Al-Iman, lalu yang ketiga namanya Al-Ihsan. Nah, ini yang kadang-kadang maaf, kita udah muslim, kita udah beragama Islam, tapi kita kurang paham apa itu Islam. Apa itu iman? Apa itu ihsan? Ya. Padahal ini adalah rukun agama kita. Apa sebenarnya nilai-nilai yang terkandung di dalam Islam? Apa saja nilai-nilai yang terkandung di dalam iman? Di dalam ihsan? Itu yang kita lalai terkadang tidak memperhatikan itu, Pak. Ya. Ya pokoknya saya udah Islam lah, alhamdulillah bersyukur gitu ya. Maka pegang tuh hadis Nabi. Siapa? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Wah, enak banget itu ya. Semua umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Lalu ada sahabat yang nanya, emang ada ya Rasul umatmu yang enggak mau masuk surga? Ada. Siapa? Yang enggak taat kepada Allah dan kepada Rasulullah, dia enggak mau masuk surga. Tapi kalau yang taat, dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kita coba mau fahami perlahan-lahan, ya, pelan-pelan ya, kita coba mengulang kembali. Saya yakin di antara Bapak Ibu ada yang sudah luar biasa memahami tentang Al-Islam, Al-Iman, dan Al-Ihsan. Tapi nggak ada salahnya pengurus memfasilitasi supaya kita melakukan apa ya, semacam upgrade ya,
menginikan kembali, melihat kembali pemahaman kita dan pengamalan kita tentang 3 pokok tadi itu. Jadi rukun agama ada berapa, Pak? Ada 3, arkanuddin salasa, al-Islam, al-iman, al-ihsan. Ya. Kalau Bapak tanya, Ustadz, dari mana itu dasarnya rukun agama itu 3 itu? Ada hadis Nabi yang panjang banget itu. Hadisnya itu menceritakan di suatu saat Rasul bersama para sahabat, di situ ada sahabat-sahabat besar, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali semua sedang duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba datang seorang berpakaian serba putih, rambutnya hitam, ya luar biasa bagusnya. Lalu datangnya itu sekonyong-konyong, nggak tahu dari mana arahnya, tahu-tahu ada di depan Rasulullah. Dan kalau di sana di gurun pasir orang berpakaian putih, semestinya kalau dia sedang perjalanan jauh, ada debu-debu yang menempel pada pakaian ini, enggak. Sama sekali bersih sama sekali. Lalu orang itu begitu datang di tengah-tengah Nabi dengan para sahabat, langsung duduk di depan Nabi dan menempelkan lutut orang itu dengan lutut Rasulullah. Jadi para sahabat itu enggak ada yang bisa ngapa-ngapain waktu itu, hanya terbengong-bengong, ini siapa ini orang? Siapa ini, tahu-tahu datang tiba-tiba gitu ya di hadapan Rasulullah, berdekatan dengan Rasulullah, dan setelah itu nanya kepada Nabi. Nah, yang ditanya ini. Ya, dan waktu nanya itu Pak nggak nyebut Rasulullah. Hanya langsung nyebut nama, ya Muhammad. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya, beritahukan aku apa itu Islam. Maka Nabi jawab, ya, al-Islam an tashhadu alla ilaha illallah, terus sampai selesai. Begitu Nabi udah selesai ngejawab, apa orang itu bilang? Sadaqta ya Muhammad. Benar engkau ya Muhammad. Sahabat makin bingung, Pak. Nanya, begitu dijawab sama Nabi, ngebenerin. Nah, ini kan luar biasa ini. Lalu nanya lagi orang itu, akhbirni anil iman. Dijawab sama Nabi, antu'minu billah wa malaikati. Kemudian setelah selesai Nabi jawab apa itu iman, orang itu mengatakan lagi, sodakta ya Muhammad. Benar engkau ya Muhammad. Lalu akhbirni anil ihsan, dijawab sama Nabi. Lalu dia benarkan lagi. Terakhir dia tanya, mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat? Maka jawab Nabi, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Selesai dialog itu, maka orang itu pergi. Setelah pergi, Nabi tanya, ya Umar, tahukah siapa tadi itu orang yang datang tadi? Allah dan Rasulnya yang tahu. Mereka nggak ada yang tahu itu siapa. Maka kata Rasulullah, itu adalah malaikat Jibril yang datang mengajarkan kepada kita tentang 3 pokok agama, yaitu al-Islam, wal iman, dan ihsan. Ya, itu yang harus kita semua nggak boleh nggak memiliki ilmunya tentang ketiga hal itu. Nanti yang akan kita coba membahasnya, apa pengertian dari masing-masing pokok agama itu, dari sisi etimologi maupun istilah, apa pokok-pokoknya, dan yang kemudian yang paling penting adalah nilai-nilai apa yang terkandung di dalam 3 hal itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini mungkin kita akan membatasi saja sampai nanti pembahasan yang pertama, yaitu al-Islam. Bapak, Ibu, kalau kita ditanya sama orang yang mungkin dia bukan beragama Islam, Islam itu apa sih? Kira-kira kita punya jawaban nggak? Kadang-kadang kita males jelasinnya gitu kalau. Mungkin karena kekurang tahuan kita dan sebagainya. Jadi seringkali kita udah Islam, ya udahlah Islam, nggak usah nanya-nanya Islam itu apa gitu kan. Islam ya. Jadi
dengar pertanyaannya. Kalau dikatakan, apa itu agama Islam? Nah, itu ya. Ma huwa dinul Islam. Nah, tapi kalau ma huwal Islam. Nah, yang di pokok-pokok agama itu bukan nanya ma huwa dinul Islam, tapi mal Islam. Makanya Jibril bertanyanya, akhbirni anil Islam. Ya, kasih tahu saya apa itu Islam. Dari pokok-pokok dinul Islam, pokok-pokok agama Islam. Islam, Bapak Ibu, Islam itu kalau dilihat dari etimologinya, itu bisa berasal dari kata aslama, ya, dari kata apa? Aslama, yuslimu, ya, islaman. Nah, itu. Jadi, tolong perhatikan. Nih, aslama, yuslimu, islaman. Jadi kata Islam itu berasal dari kata aslama. Apa makna aslama? Aslama itu maknanya tunduk, patuh, ya, pasrah, menyerahkan diri sepenuhnya, itu maknanya aslam. Artinya apa? Dari sisi bahasa, orang Islam itu adalah orang yang sudah menyatakan diri bahwa saya akan tunduk, saya akan patuh, saya akan menyerahkan sepenuhnya diri saya kepada siapa, Pak? Menyerahkan dirinya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita orang yang mengaku beragama Islam tapi bandel, tahu bandel, Pak? Kita beragama Islam tapi ngelanggar terus, itu enggak sesuai sama namanya. Namanya sudah aslam. Aslam itu maknanya orang yang patuh, orang yang taat, orang yang tunduk, orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya sudah begitu. Jadi enggak elok kalau ada orang Islam selalu bermaksiat kepada Allah. Orang Islam selalu melanggar aturan-aturan Allah, itu enggak elok karena apa? Enggak cocok sama namanya. Ya, kalau dia konsisten terhadap nama sebagai seorang muslim, maka seharusnya orang Islam itu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita itu melanggar apa yang sudah Allah tetapkan di dalam aturan-aturannya itu. Jadi apa makna Islam, Pak? Patuh, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, ya, taat, dan bisa juga bermakna Islam itu selamat, ya, untuk mencapai keselamatan hidup. Nah, itu dari sisi apa? Bahasa. Sekarang definisi Islam para ulama itu banyak. Saya hanya mengutip salah satunya, dikatakan begini, al-Islam yaitu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ada 3 di dalam definisi batasan Islam dari seorang ulama, Said Qutb, mengatakan al-islamu al-istislamu lillahi bitauhid. Yang pertama, yang namanya Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Apa arti tauhid, Pak? Arti tauhid itu mengesakannya. Jadi dari definisi ini yang pertama, orang Islam itu harus pasrah kepada Allah dan mentauhidkan Allah dalam beribadah. Tidak boleh dalam beribadah ada niat-niat yang lain. Kalau Bapak Ibu sholat masih ada niat yang lain selain Allah, berarti kita belum mentauhidkan Allah. Ya, makanya ada surat yang menjelaskan Allah itu Ahad, ya. Namanya surat apa tuh? Al-Ikhlas, ya. Namanya Al-Ikhlas, ya, memurnikan. Qul huwallahu
ahad. Katakanlah ya Muhammad bahwa Allah itu ahad. Nah, jadi kita sebagai muslim itu harus bitauhid kepada Allah. Yang kedua, wal inqiyadu bitta'ah. Orang Islam itu adalah orang yang tunduk dan patuh kepada Allah dengan ketaatan yang tinggi. Ya. Jadi orang yang taat. Aturan-aturan Allah itu sudah Allah tetapkan. Maka dia taati betul. Dan yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Orang Islam itu adalah orang yang harus berlepas diri. Dari apa? Dari perbuatan syirik dan dari pelaku-pelaku perbuatan syirik. Bapak Ibu, mungkin kita dalam keseharian bisa menghindari yang namanya perbuatan syirik yang besar. Misalnya percaya kepada dukun misalnya. Itu syirik bukan? Syirik bukan? Syirik ya? Nah, ini saya pakai batu akik. Oh, ada yang punya keyakinan. Kalau saya pakai batu akik ini nih, pasti orang semuanya akan senang sama saya pasti akan dapat banyak rezeki. Dia percaya nih sama batu akik ini. Itu musyrik. Musyriknya termasuk musyrik yang besar. Tetapi hati-hati, ada yang namanya musyrik yang kecil, ya. Apa itu musyrik yang kecil? Riya. Riya itu apa? Anaknya Bu Endang. Riya artinya beribadah pengen dipuji oleh manusia. Jadi kalau kita ibadah kepada Allah, kita pengen dipuji oleh orang, kita sudah melakukan kemusyrikan kepada Allah. Dan kemusyrikannya itu memang kategorinya musyrik yang kecil. Tapi yang kecil itu lama-lama bisa jadi apa? Yang kecil lama-lama bisa jadi besar. Hati-hati. Jangan sampai gara-gara kita kepengen dipuji oleh orang, maka kita akhirnya menjadi hamba Allah yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari Islam ya yang banyak sekali definisi-definisinya, tetapi menurut saya yang ada di dalam definisi ini sudah memadai. Pertama, kita memasrahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, lalu kita tunduk patuh dengan ketaatan kepadanya, dan kemudian kita berlepas dari perbuatan-perbuatan musyrik. Ya. Jadi Bapak Ibu hati-hati, kita sebagai muslim yang sudah lahir, sudah jadi orang Islam itu harus paham betul apa sesungguhnya batasan dari al-Islam itu yang merupakan bagian dari pokok-pokok agama kita. Dan pengertiannya sudah. Nah, seperti agama ada rukunnya, maka al-Islam itu juga punya rukun. Arkanul Islam khamsatun. Rukun Islam itu ada berapa? Ada 5. Ini yang dijawab oleh Nabi pada saat ditanya oleh malaikat Jibril. Akhbirni anil Islam. Maka Nabi menjawab. Yang dijawab oleh Nabi itu adalah pokok-pokok Islam. Ya, pokok-pokok Islam itu kata Rasulullah, al-Islamu alaniyah. Artinya pokok-pokok Islam itu adalah amalan-amalan zohir. Rukun Islam itu perbuatan yang nampak. Misalnya yang pertama, antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Syahadatain. 2 syahadat kita itu nampak atau tersembunyi. Syahadat itu zohir atau dibatin? Zohir. Bapak Ibu punya keyakinan kepada Allah, tapi nggak dilafalkan dalam bentuk syahadat. Bisa nggak jadi orang Islam dia? Nggak bisa, Pak. Makanya kalau ada mu'alaf nih, nggak mungkin Pak, ujuk-ujuk langsung dia bersyahadat. Dia prosesnya panjang tuh. Dia punya keyakinan dulu kepada Allah. Tapi itu masih dalam batin. Maka al-Islam alaniyah. Islam itu harus ditampakkan. Begitu dia meyakini Islam, maka dia masuk
orang yang masih lemah dalam beragama Islam, namanya mu'alaf, maka dia ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu namanya amalan zohir. Yang kedua, watuqimus shalah. Salat itu amalan batin atau amalan zohir? Amalan zohir, kelihatan. Kita takbir, kita ruku, ya, kita sujud, kita i'tidal, itu kelihatan semua. Kemudian waktu tiaz zakat, orang bayar zakat itu zohir, nampak. Nah, puasa itu juga zohir. Walaupun dia ada sirnya juga, ada rahasianya juga. Tapi kan karena berkaitan sama at-ta'am wasyarab, intinya puasa itu kan berkaitan minum sama makan. Makan sama minum itu nampak apa enggak? Nampak. Waktu hajjul bait, mengerjakan haji apalagi kelihatan banget. Ya. Jadi rukun Islam yang 5 itu adalah amalan-amalan yang bisa dilihat oleh siapapun, oleh kita, oleh orang lain dan sebagainya. Jadi harus dinampakkan. Itu arkanul Islam. Rukun Islam. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, menegakkan sholat yang 5 waktu, ya, kemudian membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan watuhijjul bait inistata'a ilaihi sabila, jika dia memiliki kemampuan di dalam melaksanakan ibadah haji itu. Saya nggak akan menjelaskan secara rinci tentang ini karena kita udah dari dulu sebagai orang Islam udah tahu. Cuman mungkin yang nanti harus kita bedakan, kenapa tadi Ustadz berkali-kali mengatakan al-Islam alaniyah. Nanti saya ingin membandingkan wal iman fil qalbi. Kalau iman itu amalan batin. Ya, Islam itu amalan zahir, iman itu amalan batin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sekarang mari coba kita lihat Bapak Ibu. Saya yakin belum semuanya mungkin memahami bahwa di dalam Islam itu ada nilai-nilai yang terkandung. Sama halnya nanti di dalam iman dan di dalam ihsan itu ada nilai. Artinya ada sesuatu yang seharusnya itu ada pada kita, Pak. Karena kita sebagai muslim. Yang pertama apa nilai-nilai dalam keislaman itu? Yang pertama adalah asyara'u. Nilai di dalam Islam itu yang pertama adalah asyara'u. Asyara'u itu apa? Asyara'u itu artinya aturan. Di dalam agama Islam itu, di dalam Islam itu ada asyara, ada aturan, ada syariat. Ya, Allah menetapkan hukum-hukum, ada haram, ada sunnah, ada wajib, ada mubah, ada makruh. Ya, itu hukum-hukum. Allah menetapkan tentang aturan-aturan di dalam sholat yang diberikan oleh Allah itu garis besarnya. Secara teknisnya nanti diurai oleh Rasulullah di dalam hadis-hadisnya. Itu syariat. Jadi kita kalau misalnya diatur oleh Allah, kembali lagi, nama kita sudah aslam, harus kita tunduk, harus kita patuh, ikuti semua aturan-aturan Allah. Nanti di dalam al-iman itu ada yang namanya khauf, ya, nilai-nilainya itu rasa takut. Kalau takutnya dia karena kebesaran Allah, maka nanti muncul rasa takwanya itu dia akan memelihara diri dari hududillah, hukum-hukum Allah. Allah punya aturan-aturan. Ada di dalam nilai Islam namanya asyar. Yang kedua, Bapak Ibu, di dalam Islam itu ada nilai yang namanya at-taslim. Taslim tadi tunduk, patuh. Dan yang ketiga ada yang namanya at-ta'ah. Nah, semua itu di bawahnya, nanti ini bahannya akan saya berikan per anu aja Pak Oka ya, per pokok ini ya, misalnya yang sekarang hari ini tentang Islam,
Mungkin nanti pertemuan berikutnya Islam, iman dan ihsan akan saya share bahannya itu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, tolong diperhatikan dalam surat Asy-Syura ayat 13 tentang nilai Islam yang pertama itu yang namanya aturan, syariat. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzina auhayna ilaika. Dialah Allah yang telah mensyariatkan bagi kamu agama yang dia wasiatkan juga kepada Nuh, kepada Ibrahim, ya, dan seterusnya, dan juga kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di dalam surat Al-Jasiyah ayat 18, "Tsumma ja'alnaka ala syari'ati minal amri fattabi'ha." Ingat, ada kalimat fattabi'ha. Kemudian kami jadikan engkau ya Muhammad mengikuti syariat urusan agama, maka ikutilah aturan-aturan Allah. Bapak Ibu, tadi kita dari luar, sebelum kita masuk, kita berwudu dulu. Itu waktu kita berwudu sebelum sholat, kita ngikut aturan siapa? Aturan Ditjen PB atau aturan Allah itu? Hah? Nah, terus kita masuk ke sini dalam keadaan bersih. Terus ada yang melangkahkan kakinya itu masuk kaki kanan. Itu aturan siapa tuh? Terus di sini sebelum kita sholat ada azan, ada qomat, terus kita berjamaah. Itu semuanya syariat. Ya, dalam ibadat. Tapi ada syariat dalam apa? Misalnya dalam muamalah. Kita di kantor, ya. Di kantor itu ada muamalah kita bersama. Yang membentuk rumah tangga, munakahat, ya. Lalu ada syariat yang lain, misalnya jinayat, itu banyak sekali. Semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, at-taslim, contoh at-taslim itu yang sangat jelas waktu kita membahas tentang keteladanan Nabi Allah Ibrahim. Dalam surat Al-Baqarah ayat 131 Allah mengatakan, "Idz qala lahu aslim", ingatlah ketika Allah mengingatkan kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, tunduk patuhlah kamu kepada Allah." Maka apa jawab Nabi Ibrahim? Qala aslamtu lirabbil alamin. Nabi Ibrahim spontan menjawab, "Aku patuh tunduk kepada Allah, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini." Bukti dari ketundukan Nabi Ibrahim, disuruh mengorbankan anaknya, dikorbankan. Disuruh bawa istri dan anaknya yang masih bayi ke satu lembah yang nggak ada kehidupan manusia di Makkah waktu itu, maka dibawa sama Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu betul-betul seorang Muslim yang nggak cuman namanya doang gitu ya. Cuman di dalam zaman Nabi Ibrahim memang nggak ada istilah Islam KTP gitu. Yang sekarang ada kan di zaman kita. Ya, ada nggak Pak dengar Islam KTP? Kalau di Jawa namanya Islam apa tuh? Abangan, ya. Islam abangan gitu. Cuman namanya aja Islam tapi nggak ngamalin Islam. Itu yang nggak boleh. Ya. Nilai yang ketiga, at-ta'ah. Itu jelas sekali di dalam An-Nisa ayat 80 Allah mengatakan mayyuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Nabi, maka sungguh dia taat kepada Allah. Wa mayyuti'illaha wa rasulah faqad faza fauzan 'azima. Siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah menang ya dalam kemenangan yang sangat besar. Semua yang namanya syariat Islam, yang namanya ketaatan di dalam Islam itu pada hakikatnya dari zaman Nabi Adam sampai dengan zamannya Rasulullah SAW itu sebenarnya satu intinya adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bedain antara zaman Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad, zaman Nabi Nuh sama zaman Nabi Muhammad itu adalah syariatnya. Pak, zaman Nabi Nuh ada perintah sholat enggak? Ada, tapi sholatnya beda sama sholatnya kita. Zaman Nabi Musa ada sholat enggak? Ada, cuman beda sama kita. Jadi semuanya ada, syariat ada, intinya adalah tauhid. Itu yang bisa saya sampaikan karena memang waktu kita sangat terbatas. Ada saya kutip di bawah-bawahnya itu orang Islam itu harusnya seperti apa.
dia harus bisa menjaga lidah dan tangannya, dia harus mampu meninggalkan perbuatan yang sia-sia, dan dia harus bisa menunjukkan dirinya sebagai seorang Islam yang banyak membawa kebaikan-kebaikan pada yang lain. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan pada pengajian kali ini ada manfaatnya. Bapak Ibu bisa menambah wawasan pengetahuannya tentang al-Islam. Nggak apa-apa nanti Pak Oka kita pelan-pelan gitu ya. Artinya kalau sekaligus saja kan saya khawatir juga nggak semuanya bisa memahami. Mungkin ya maklumlah karena yang ngaji ini kan ABG gitu ya. ABG Pak. Yang memang harus kita sesuaikan dengan kapasitas kita yang sudah orang-orang tua ini. Demikian yang bisa saya sampaikan sebelum saya tutup. Ada yang mau kasih tanggapan, komentar? Tidak ada. Kita sekarang memang zuhurnya jam 12 lewat ya. Jadi sholatnya tadi selesai sholat udah mau 12:30, makanya agak sulit juga untuk menginikan jadwal yang tepat, tapi nggak apa-apa. Mari sama-sama kita akhiri pengajian kita dengan selalu kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis yang ada di layar ini sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.